Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Hari ini kita akan belajar sejarah peminatan. Ya, teman-teman, ini silakan biodata saya. Teman-teman boleh manggil saya kakak atau abang. Ya, silakan teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan manusia dan sejarah. Ya, pasti teman-teman banyak yang bertanya, emang ada hubungannya gak sih manusia dengan sejarah? Ada. Ya, kita akan bahas kenapa sih bisa manusia dan sejarah itu ada hubungannya. Ya, oke, kita lanjut. Ini berpikir secara sinkronik dan diakronik. Ya, teman-teman, dalam menyelesaikan masalah. Ya, sinkronik adalah menganalisis suatu peristiwa pada intinya saja, tidak menganalisis suatu peristiwa dari awal. Kalau diakronik ini dia lebih melampaui, melintasi batasan waktu tertentu. Ya, jadi kalau sinkronik ini lebih singkat pada intinya saja, tapi kalau diakronik ini dia lebih lama ya, karena dia ini lebih luas cara pandangnya. Ya, kalau diakronik ini jadi dia dari masa lalu dan yang akan sejarah yang akan dilalui. Ya, kemudian singkat aja ya, untuk sejarah pengertiannya adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Ya, atau dalam di sini teman-teman bisa lihat ya sejarah menurut bahasa. Lanjut. Ini menurut para ahli, menurut Muhammad Yamin, sejarah ialah ilmu pengetahuan yang susunannya atas hasil dari penyelidikan berbagai peristiwa dan bisa dibuktikan kenyataannya. Kalau menurut Ibnu Khaldun, catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada waktu atau sifat masyarakat itu sendiri. Ya, ini para ahli lagi ya, silakan kalian catat. Nah, langsung ya, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Ya, ini 3 unsur dalam sejarah ini yang sangat penting ya. 3 unsur utama dalam kajian sejarah itu ada 3. Ya, ada 3, teman-teman, ada 3. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua itu ada ruang atau tempat, kemudian juga ada waktu. Nah, manusia menjadi tokoh utama dalam alur jalannya sebuah sejarah. Ya, tokoh utamanya nih, kalau kita belajar bahasa Indonesia, ini ada tokoh utamanya. Si manusia ini, kita nih manusia, jadi tokoh utama karena kita lah yang terlibat dan kita yang melibatkan diri kita dalam peristiwa tersebut, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang penting hingga dijadikan sebuah sejarah. Ya, contoh sejarah peradaban manusia, itu kan pasti melibatkan manusia. Sejarah kemerdekaan Indonesia pasti melibatkan yang namanya manusia. Ya, kemudian ada ruang ini atau tempat dalam kajian sejarah. Harus ada yang namanya kajiannya adalah tempatnya. Kapan, di mana sih tempat terjadinya peristiwa tersebut? Ya, itu pasti akan ada. Ya, contoh kemerdekaan Indonesia tadi, tempatnya di mana? Di negara kita, di negara Indonesia tercinta. Ya, kemudian terbentuknya Danau Toba. Ya, jadi sejarahnya di mana? Di Sumatera Utara. Ya, itulah. Ya, kemudian ada yang ketiga itu adalah waktu. Nah, waktu ini juga sangat penting karena dia merupakan menunjukkan kepada kita kapan terjadinya sejarah. Ya, kapan terjadinya suatu sejarah itu. Ya, jadi kita bisa tahu kapan sejarah itu dilakukan atau sejarah itu terjadi itu pada waktu. Makanya ketika meneliti kita harus tahu nih aspek yang ketiga, apa waktunya, kapan terjadinya. Contoh, negara Indonesia merdeka itu kapan?
17 Agustus 1945. Kapan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ketika India Belanda masuk ke Indonesia dan menyatakan menjadi negara bagian Belanda. Kapan? 350 tahun. Tuh, waktunya, ada waktunya, ya. Nah, manusia dalam perubahan, ya. Manusia dalam perubahan. Yang pertama, perubahan apa sih itu perubahan? Yaitu adalah aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanannya selama waktu terjadinya perubahan. Iya. Jadi perubahan dalam sejarah dapat diartikan sebagai aspek kehidupan yang terus bergerak seiring berjalannya kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian berkelanjutan ini menurut dalam sejarah ialah dalam mempelajari sejarah rangkaian peristiwa yang merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia yang saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Ini berkelanjutan. Ya, jadi mata rantai nih, ya, kehidupan manusia dari masa lalu ke masa yang sekarang, kemudian ke masa yang akan datang. Ya, ini berkelanjutan sejarah itu. Ya, jadi nggak stuck di sini aja sejarah. Pasti akan berlalu lagi sejarah, ya. Kemudian proses perubahan manusia itu ada 4: difusi, akulturasi, akomodasi, sama asimilasi. Ya, silakan teman-teman buka LKS-nya halaman 6, ya. Jadi difusi, penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan dan lain-lainnya. Jadi kalau difusi, proses perubahan manusia ini melalui pembentukan kebudayaan. Budaya baik secara individu maupun individu ke kelompok yang lebih besar. Akulturasi, proses masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat. Ya, proses perubahannya nih, ya. Yaitu dari kebudayaan asing masuk ke kelompok masyarakat. Contoh K-pop yang tiba-tiba masuk ke sekelompok masyarakat, kemudian sekelompok masyarakat itu mengikuti kebiasaan K-pop, kebiasaan orang-orang Korea, ya. Asimilasi, jika individu atau berkelompok dengan latar belakang berbeda, ini berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia sudah berlama, ya, hidup lama di sana dan interaksi, dan itulah proses perubahannya disebut dengan asimilasi. Jadi udah bertempat tinggal lama, berinteraksi lama, intensif dalam waktu yang lama, dan itulah terjadi proses perubahannya. Ya, kemudian akomodasi, keseimbangan dalam hubungan sosial antar individu dengan kelompok yang berkaitan dengan norma dan nilai. Ya, jadi kita hidup bersosialisasi, ya, itu pasti ada norma dan nilai yang harus dipenuhi, dan kita pun harus ikuti. Itulah proses perubahannya. Nah, perubahan, kita harus mengikuti perubahan yang norma dan nilai yang tempat kita tinggali, harus kita ikutin. Jadi kita mau nggak mau kita harus berubah. Proses kehidupan manusia, ya. Nah, arti penting dalam sejarah bisa memberi pelajaran yang baik, memperkokoh rasa kebangsaan, memperikat ketegasan identitas nasional pribadi, sumber inspirasi dan sumber rekreasi. Jadi teman-teman, semoga dengan mempelajari sejarah, teman-teman bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita lebih dalam, ya, menambah wawasan kita, ya. Itu yang terpenting. Sebelum saya akhiri, saya memungut kata dari kepala sekolah, jas merah, jangan lupakan sejarah, ya. Jas merah, jangan lupakan sejarah, karena sejarah sangat penting buat generasi masa depan muda kita yang akan datang, ya. Tanpa sejarah kita tidak akan tahu arah perubahan kita masa depan seperti apa. Itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.